Rahimallahu mara'an aiqadha zawjahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja surga kau, dan kau urus urusan. Aku mau masuk neraka, mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Walaupun bapak itu tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Mungkin dia sedang sibuk, nanti pulang dia akan bisa menonton ulangnya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya. Sampai kalau dia susah bangunnya, ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan, bang, bangunlah. Nah, ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istrinya. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat, tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, celananya aja jeans, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustadz, tak peduli sama ceramah. Saya tak mau tahu itu dengan agama. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Nah, saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustadz lah. Terus gimana ceritanya Bapak tobat? Istri saya, Pak Ustadz. Oh, bukan aku. Istri Bapak ustazah? Enggak, Pak Ustadz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia membuat Bapak tobat? Pas mau tidur malam, dibilangnya, cuman 5 kata aja, Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang di telinga saya, Pak Ustadz. Sampai tengah malam. Kalau abang mati gimana? Itulah yang menyebabkan saya tobat, Pak Ustaz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking, tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya ke. Itulah MLM, multi level marketing. Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga. Tapi hati yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustadz kami namanya Doktorandus, Ustadz Doktorandus Haji Nizar Syarif. Sudah meninggal. Allah maafillahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisinga Mangaraja, Simpang Marendang. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya? Dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat. Apa namanya itu? Terserahlah mau gentong, mau guci, tak usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya guci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam, supaya waktu bininya nanti mengambil beras, dipatok ular, tuh, mati.
selesai masalah kan? Kan ini masalah nih kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan ucapkan bismillah. Dia asal memacak bismillah, mau menggulai bismillah, taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras, terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu. Mau mengambil ini, kenapa pula beras nih besar berat? Dipegangnya, berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena, tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini kan. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah, ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas, terkejut dia, bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya? Kenapa ada pula emas, ular emas di dalam? Baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati, tobat laki-laki setan tadi. Gara-gara istri solehah. Adalah perempuan yang 12 malam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menangis, bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustadz. Ada apa bu? Suami saya di ruang tamu, Pak Ustadz mohon maaf, beribu maaf tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS Pak Ustadz. Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dia keluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia Pak Ustadz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu. Batu gilingan, itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga. Baiti jannati. Ini adab yang pertama, membangunkan malam. Mudah-mudahan saya orangnya tak mendikte. Ibu pernah dibangunkan malam? Ibu pernah diajak tahajud? Saya tak boleh. Saya bukan ustadz yang menjatuhkan harkat, martabat, marwah orang di depan orang banyak. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang pulang ke rumah bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Manasik umroh haji pun begitu. Saya sedang memanasik makcik saya dengan mak saya. Makanya saya tak pernah menyampaikan usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman. 2 meter usollinya. Jadi cuman nih mat, kami mau pergi umrah, niatnya pendek aja makcik, aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar jamak takdim jadi makmum. Tak ada yang lebih pendek dari itu lagi. Pokoknya sembahyang aja udah. Saya tak mau mendikte siapa di antara ibu yang pernah dibangunkan istrinya sejak menikah. Tak usah. Masa lalu apa boleh buat. Tapi untuk Ramadan ini, hai bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan kalian termasuk yang membangunkan istrinya untuk bangun malam. Amin. Beruntungnya anak kita bang, terdengar jam 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Kenapa masjid udah hidup jam 2 malam? Cepat betul ini. Menantu kita sholat tahajud di sebelah. Oh so sweet. Beruntungnya anak kita. Kita udah nikah 30 tahun, maghrib pun tak pernah berjamaah. Ini
Jadi yang lalu-lalu belum bagi berubah, mudah-mudahan Ramadan ini ada perubahan, amin. Kalau ibu dibangunkannya bersyukurlah bu. Kalau ibu tak dibangunkannya, ibu membangunkan dia dengan adab-adabnya. Bangun ya bang, tak juga bangun. Bangun bang, belum terlagi azan. Tak juga bangun bang, malaikat maut dah dekat. Tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Apanya kau? Itu kan untuk orang sakaratul maut. Sangka abang dah mau mati. Sahur. Mana lebih dulu tahajud atau makan sahur Pak Ustadz? Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksud mengakhirkan sahur itu sebelum azan subuh, bukan jam 6 pagi. 6 pagi. Kok kenapa jam 6 pagi? Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai fajar terbit, maksudnya azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Batam jam 5 kurang 15, imsak 10 menit sebelum itu 5 kurang 25, maka sebelum itu bersahur. Jadi bangun malam itu apa dulu? Sholat sunat wudhu. Kenapa sholat sunat wudhu? Karena Nabi memanggil Bilal, Bilal, kedengar suara selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Ini mentang-mentang mau puasa nih kuliner. Saya sudah dapat tadi WhatsApp, tak siapa yang mengirim menu buka puasa 30 hari. Bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini kan santapan jasmani, tapi rohani ini jauh lebih penting. Karena dalam lagu bahasa bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah perutnya. Macam mana mau jiwa bangun kalau makan tak sehat? Lalu kemudian sholat sunat tahajud, ini adab-adab. Bagusnya berjamaah. Tapi suami saya Pak Ustadz, suaranya tak bagus. Dia kalau jadi imam sir. Tak usah ibu mengamuk gara-gara itu. Itulah beruntungnya ibu sendiri. Itu suaminya kalau sholat tahajud tuh bersuara. Ini abang tak berbunyi. Kebetulan takdir ibu dapat imam silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal berbunyi Allahu Akbarnya jadilah. Daripada laki orang sebelah mabuk sakau, daripada laki orang sebelah dilarikan pelakor. Begitu caranya. Oh, tapi kalau masalah akhirat itu kan kita tengok yang paling bagus Pak Ustaz. Dia menengok yang paling bagus. Kalau dia ibu repeti juga, dia baru tobat kemarin. Tak jadilah aku tobat kata dia. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Amin. Support dari ibu terus. Abang mesti bertobat bang. Abang semangat terus bang. Aku baru hafal kul huwallah. Tak apa-apa bang. Kul huwallah terus tak apa-apa. Terus kul huwallah. Luar biasa. Ini lalu kemudian kalau tadi sudah witir di masjid sholat tarawih, tak usah witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Selesai sholat, Pak Ustadz, suamiku ini kan baru hijrah. Kalau aku jadi imam gimana? Tak bisa. Tak bisa. Walaupun hebat ibu qori'ah hafizah, tak bisa. Jangan pula bapak tuh, adek majulah, kita emansipasi. Nah, kau majulah sekali-sekali tak apa-apa. Biarpun kau baru ikro 6 bang, majulah bang. Maju dia ke depan, latihan dia baca Al-Fatihah, disupport, diberikan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Pendek kali itu bang. Lebih bagus membaca surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah. Dia kan hafal Quran, saya hafal juz 30. Nah, ya kok ditanya kenapa ayatnya pendek, lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, yang imam tetap saya, walaupun dalam kepala saya juz 30. Nah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah Pak Ustadz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah.